Mamas Karyo, Gus Idris takut sama pesulap merah. Ternyata dekingannya Gus Miftah. Ya, ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Mbah Hilo ya. Ini terkait dengan Gus Samsudin, Mamas Karyo dan Gus Idris nih ya, yang terkesan takut sama sosok pesulap merah. Terutama Mamas Karyo nih, Mbak Hilo, yang beberapa waktu lalu seperti yang kita lihat, beliau diancam melalui kolom komunitasnya Marcel Radival, Mbak Hilo, mengatakan saya memberi somasi kepada Mamas Karyo untuk mengklarifikasi apa sebetulnya maksud Mamas Karyo itu mengolok-ngolok pesulap merah. Karena terkesan takut, beliau menjawab dan meminta maaf. Nanti Mbak Hilo tegas sampaikan, Mamas Karyo nggak perlu takut mestinya. Ini dari kacamata Mbah Hilo. Karena Mamas Karyo adalah guru kita juga, gitu ya. Seperti Gus Samsudin pun juga, Gus Idris pun juga. Nah, di sini terkait dengan dekingan, ya, Gus Miftah. Ini orang yang bukan sembarangan. Tapi walaupun bukan orang sembarangan, Mbah Hilo juga aktif dalam menyuarakan Gus Miftah kena ajab baru-baru ini. Nah, itu monggo dijelaskan. Perlukah seorang guru spiritual yang sudah terkenal punya nama takut sama pesulap merah? Silakan Mbah, santai-santai saja. Ya, sebenarnya begini. Mamas Karyo itu tidak takut kepada pesulap merah. Ya. Tinggal lagi pesulap merah ini merasa kepanasan, ya. Karena begini, sebenarnya ya, Mamas Karyo ketika itu menggunakan konten yaitu red magic. Iya, sehingga tersinggunglah pesulap merah tersebut. Oke. Nah, maksud dan tujuan Mamas Karyo buat red magic itu apa, Mbah? Ya, Mamas, dia bagaimana ya, membuat konten hiburan ya. Iya. Yang artinya sihir merah begitu ya. Iya. Nah, namun entah bagaimana si pesulap merah ini merasa kepanasan seperti itu. Red magic. Iya. Tampilannya kayak pesulap merah, rambutnya merah apa merah? Iya, itu hampir-hampir mirip lah. Hampir mirip. Iya, Berarti memang betulan nyindir Marcel itu, Mbak Mamas Karyo, Kang Mamas. Seperti itu ya. Iya. Begini ya. Dia merasa disindir oleh Mamas Karyo, tapi pesulap merah ini tidak sadar. Bukan lagi dia menyindir orang, ya, mengolok-ngolok orang, mengatai orang, ya, membicarakan orang yang lebih tua seenak saudelnya sendiri. Nah, itu apakah cocok itu seperti itu pesulap merah? Menurut Mbak Hilo nggak cocok ya? Iya, kalau menurut saya Mamas Karyo ini nggak perlu takut. Dia minta buktikan, buktikan apa dia maunya. Tapi disomasi toh Mbak. Somasi itu adalah langkah awal Mbak Hilo sebelum dia menempuh jalur hukum Mbak Hilo, di mana orang yang disomasi itu harus mengklarifikasi. Biasanya diberi waktu sih Mbak Hilo, 1 atau 2 atau 3 kali 24 jam. Dia harus mengklarifikasi apa yang dia maksud. Kalau enggak, maka ditempuh sama pesulap merah jalur hukum. Sekarang Mbak. kan begini ya, pesulap merah kan ingin minta pembuktian. Nah, apa gunanya Mamas Karyo ini memiliki kesaktian? Tunjukkan, buktikan sama dia. Selesai. Jadi nggak perlu takut terhadap pesulap merah. Ingin bukti apa dia? Ini kan apa ya Mbak Hilo? Mungkin menjelekkan nama baik Mbak Hilo. Nah, itu mungkin salah satunya. Tapi kalau saya dengar ada juga si pesulap merah ini meminta ingin pembuktian gitu ya. Minta pembuktian apa dari Kang Mamas Mbak Hilo? Ya, di kontennya kan di situ Mamas Karyo menggunakan ilmu-ilmu tenaga dalam seperti itu ya. Nah, jadi begini, ya memang itu hanya sebatas settingan. Tapi sebagai seorang kita bilang guru spiritual, nggak perlu takut. Tunjukkan apa yang ada keilmuan Anda ya, seperti Mamas Karyo ini. Tunjukkan kepada si pesulap merah ini, nggak perlu takut. Kalau yang baru-baru ini pesulap merah minta pembuktian kebal. Kira-kira Kang Mamas punya nggak ilmu kebal? Ya. Atau hanya di kontennya saja Mbak?
begini ya, kalau biasanya ya. Ini kan ngomongin pembuktian, makanya saya ngarah ke situ tuh. Iya. Sekarang begini, kalau memang dia minta pembuktian, ya, kalau memang Kang Mamas memiliki ilmu seperti itu, tunjukkan kepada dia. Bila perlu tantang dia. Berarti sifatnya gaib nih ya? Iya. Kalau kebal kan sifatnya gaib. Benar. Kalau nggak punya ilmu berarti jong dong. Iya. Apakah harus seperti itu untuk membuktikan orang sakti harus kebal gitu, Bah? Sakti itu banyak, Sakti ya. itu banyak. Dan banyak juga ya dia tidak memiliki kebal, tapi dia banyak juga yang kadang bisa seperti narik-narik benda, ya. Itu mungkin dianggapan si pesulap merah itu itu trik atau rekayasa ya. Nah, dan juga banyak yang kita bilang seperti ilmu-ilmu lain seperti itu ya. Nah itu kalau memang ada, tunjukkan kepada dia. Kalau saya sih menyikapi Mbak Elo, baik itu Gus Samsudin, Gus Idris, ataupun Kang Mamas, ini bukan orang biasa Mbak Elo. Ya. Walaupun saya tidak melihat mungkin secara spiritual, mereka itu sakti, punya ilmu kebal, punya kemampuan dan lain-lain. Tapi menurut saya Mbak Elo, pencapaiannya di YouTube, terutama ya di YouTube, dengan penonton segitu banyak, subscriber begitu banyak, saya menilai mereka ini orang yang istimewa Mbak Elo. Orang yang bukan orang biasa. Dari situ saja itu sebetulnya bisa membuktikan. Sebetulnya Marcel kan, pesulap merah kan menyindir mereka kan karena mereka tahu si konten kreator ini banyak penontonnya. Makanya saya senggol. Mbah Hilo juga nggak mau nyenggol berapa kali dia karena penontonnya sedikit. Makanya dia pintar ini Mbah Marcel Radival ini Mbah. Dia mau nyenggol yang penontonnya meledak-meledak. Iya, biar supaya apa? Biar supaya penontonnya anjlok. Nah, inilah suatu kesalahan terhadap Mamas Karyo. Nah, itu ya seharusnya tunjukkan kepada si pesulap merah itu. Iya. Nah, jangan buktikan, gentar. jangan gentar apa dia maunya. Nah, itu. Kalau menurut Mbak Elo seperti itu ya. Iya. Tapi ini Mbak Elo, di judul tadi sudah saya sebutkan. Jangan-jangan Kang Mamas, Gus Samsudin, Gus Idris ini takut karena di belakang Marcel Radival ini ada sosok Gus Miftah. Gus Miftah ini dekat sama Deddy Corbuzier. Malah Gus Miftah ini sebagai tim suksesnya Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, di mana saat ini menjabat sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Kepiye nggak keblinger toh Mbak? Walah. Ini kan sudah ngaco ini. Apa yang ditakutkan? Sementara aja Gus Miftah baru-baru ini sudah kita bilang sudah bagaimana ya, sudah kena teguran ya. Nah, minum air kelapa degan busuk katanya sehingga muntah-muntah, itu kan nggak masuk di akal. Jadi itu kan sudah diberi teguran oleh Yang Maha Kuasa. Jadi apa lagi yang ditakutkan? Walaupun dekat sama kita bilang Prabowo, ya dekat, itu urusan dia. Jadi nggak perlu takut gitu ya kepada si pesulap merah ini. Nah, dia maunya apa? Tunjukkan, biar dia melek matanya itu. Oke. Jadi kalau menurut Mbah Hilo, walaupun di belakangnya ada Gus Miftah, untuk Kang Mamas nggak perlu takut lah. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Tunjukkan apa yang Mamas Karyo miliki seperti itu. Buktikan kepada dia. Bila perlu pun diserang ataupun dibuktikan gitu. Buktikan ya. Nah, perlu diundang nggak sih Mbah Hilo pesulap merah sebetulnya ke Padepokan PSS sedang sejagat? Kalau diundang ya mungkin walau mau datang atau tidak itu saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ketika itu Mamas Karyo mau datangi ke sana gitu. Tinggal lagi dananya, budgetnya terbatas gitu ya. Belum jadi hingga saat itu keburu pesulap merah memprotes Mamas Karyo. Jadi bagaimana sebenarnya Mamas Karyo ini tujuannya baik ya untuk menjelaskan kepada si pesulap merah. Tinggal lagi pesulap merah ini terlalu keburu memanas seperti itu. Oke, untuk semua guru ya, ada Gus Samsudin yang kita lihat ya penontonnya masih drop karena channel utamanya itu masih dalam penyelidikan. Kita doakan saja semoga cepat dikembalikan. Gus Idris saat ini melawan Suropati dan dukun-dukun lainnya, ada Mbah Jenglot juga. Kita doakan semoga tidak ada kendala, karena kalau soal Gus Idris ini Mas Ahmadnya masih pergi.
melalang buana mencari mustika. Ya monggo, nanti kita samperin, kita bahas lagi. Kalau Mamas Karyo saat ini lagi ngapain, Mbah? Ya, Mamas Karyo nih saat ini sedang Masih terkait dengan dukun santet? ya kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang Iya. ya. Kita doain semua guru-guru spiritual sehat selalu. Dan kalaupun nanti dibahas lagi sama pesulap merah, diolok-olok lagi, mintanya ya kita kuatkan diri dan mental. Harapan Mbah Hilo ya. Iya. Lawan saja. Lawan gitu ya, saja. Mbak ya. Oke, luar biasa. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang pesulap merah yang didekingi sama Gus Miftah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.